bawa pulang, nyokap gue ulang tahun besok. Aku mau bilang. Dibawa dong ke sini Rian Mama. Iya, enggak lah, ngapain dibawa ke sini, repot ada elu. Gue bilangin, Mama kenalin calon menantu. Umur kamu berapa, Cantika? 18. Seumuran gak sih? Enggak sih. Jauh banget. Tapi kamu suka yang ponakan bilang enggak. Lebih ke om gak sih? Ya om. Kamu lebih. Emang. Atau Pak D deh? Pade. Iya Pak D. Kamu jago ya bikin orang drop. Kamu suka yang lebih tua nggak? Iya dong, harus. Suka om-om atau oma-oma? Oma. Cantika, kami Iya. semua di sini mengucapkan terima kasih. Cantik banget. Tapi aku tuh ya, aku patah hati pas dengar ternyata kamu itu jatuh hatinya sama seseorang bernama Valen. Valentino. Valen. Coba kita lihat yang satu ini. Geger. Penyanyi cantik yang dikenal lewat ajang pencarian bakat dangdut, Cantika Davinka, kini dikabarkan kembali dekat dengan Valen. Kabar tersebut kini jadi sorotan netizen. Kabar dekatnya dibeberkan oleh sang ibu dari Cantika melalui sebuah video postingan. Tadi itu mama kamu. Mamanya. Mama kamu, maaf, izin, usianya berapa? Udah mau memasuki kepala 4. Enggak berapa? Berapa? Enggak Mau berapa? jadi papa aku. 39 ya? Berapa? 39 kan? 39 ya? Iya, 39. Ternyata aku itu lebih tua muda daripada dari mama siapa kamu. ya? Aku lebih cocok sama mama kamu ternyata. gitu ya? Kayak awet muda mama Iya. kamu ya. Berarti nggak salah kamu panggil Pak D. Gak Iya, apa-apa, benar. nggak panggil aku Iya, Pak Pak D. D. Itu posting-posting gitu, kenapa semacam kode-kode? Kamu ada apa sama Valen? Ada apa lagi kamu sama Valen? Sebenarnya nggak ada apa-apa sih. Ya ada apa-apa juga nggak apa-apa. Cuman netizennya tuh yang repot gitu. Repot? Iya, repot. Repotnya banget. gimana? Kenapa merasa repot kalau misalnya tidak ada apa-apa? Karena dia yang repot, Kak. Siapa itu dia? Netizen. Oh, netizen. Netizennya yang maksudnya. repot. Tapi kamu, perasaan kamu sama Valen itu seperti apa? Ya seperti teman biasa, karena kan juga pernah deket dulu sebagai teman dekat. Pernah deket dulu, emang dulu sedekat apa? Sedekat apa ya? Pokoknya deket deh. Gini, Heeh. dulu kalau dia suka WhatsApp kamu, kalau dia suka video call kamu, perasaannya gimana? Kalau dulu ya seneng. Kalau sekarang, Sekarang biasa aja mungkin. berarti rasa itu pernah ada? Ada. Dulu ya dulu. Oh dulu. Dulu! Apa yang membuat rasa itu sekarang sudah menghilang? Nggak tahu ya, setelah audisi di A5 itu kayak asing aja gitu. Nggak komunikasi 2 tahun. Kayak bener-bener hilang aja gitu, Kak. Siapa yang hilang? Valen. Dia ghosting kamu? Nggak juga sih, karena kita kan nggak ini, cuman deket aja. Apa Cuma deket rasanya aja. pernah deket sama orang, Heeh. WhatsApp, video call? Berapa lama tuh total? Ada kali 6 bulan. 6 bulan. Lumayan, 6 bulan, lumayan. Lama juga itu. Lumayan. Lama. Terus tiba-tiba dia menghilang, nggak ada kabar. Apa rasanya? Rasanya apa ya? Mungkin apa ya, bingung juga ya aku ya. Karena kan mungkin waktu di A5 juga udah selesai. Jadi akunya ngerasa oh ya udah emang takdirnya jadi teman seperjuangan aja waktu audisi gitu. Tadinya kamu mengharapkannya apa? Teman aja. Ah masa? Katanya ada rasa. Iya itu kan dulu Kak. Gitu. Cantika, kita mau kasih lihat yang satu ini ya. Boleh. Boleh nanti kamu jelaskan sama Oke. kita. Kita dengerin dulu, opa-opa ngomong. Baiklah. Cantika dan Mila diduga terlibat cinta segitiga Nah. dengan Valen. Cantika dan Mila diduga terlibat cinta segitiga dengan Valen. Cantika dan Mila, gimana Cantika dan Mila? Cantika dan Mila, temen yang satu lagi. Jadi Emang diduga iya cinta segitiga? Cantika, Mila, dan ada Valen Valen. di tengahnya. Apa yang terjadi? Sumpah, aku tuh sebenarnya nggak ada apa-apa loh. Sudah selesai gitu aja. Tapi ada tuh satu VT, itu kayak dia kayak mengulang masa lalu gitu. Jadi mungkin fansnya Milen itu terbawa gitu. Maksudnya terbawa tuh gimana? Terbawa kayak balik lagi ke masa lalu gitu. Tapi Maksud- tapi aku enggak ini.
terbawa ke masa lalu tuh maksudnya jadi baper gitu. Iya, jadi kayak seolah-olah aku tuh masih gagal move on sama dia. Kamu dibilang gagal move on. Iya. Padahal Enggak. tapi sebetulnya Valen sama Milanya sendiri gimana? Dia baik orangnya. Kemarin ketemu tuh. Maksudnya hubungan mereka. Oh, hubungan mereka. Dekat ya? Dekat. Memang Mila sama Valen memang dekat. Pacaran. Kalau itu belum tahu. Yang aku tahu deket gitu. Belum tahu, artinya memang kamu nggak segitu deketnya kah sama Mila? Belum kenal bahkan. Cuman kemarin tuh sekedar ketemu aja gitu, saling menyapa. Halo Mila, iya Kak Cantika gitu. Boleh kita naikin foto yang tadi? Oke, apa dalam pikiran kamu ketika melihat mereka berduaan seperti ini, Mila dan juga Valen? Lucu loh dia. Cocok. Cocok. Sumpah beneran. Oh. Iya, benar. Nggak ada yang ya. Enggak, gitu. aku tuh sebenarnya shipper mereka. Milen, suka aku. Oh. Aku juga suka dengerin lagu-lagu Mila audisinya. Oh ya? Yang lagi viral tuh loh kayak yang Bang Toyib itu loh. Tapi kan tuh viral banget tuh. Cantika, gimana caranya sih supaya bisa berdamai dengan mudah, terus akhirnya bisa melangkah dengan ringan, move on dengan begitu cepat, walaupun orang bilang lu gagal move on ya. Caranya tuh gimana sih? Apa ya? Yang penting ikhlas aja gitu. Berapa lama kamu coba move onnya waktu itu? 2 bulan doang kali. 2 bulan. Dari 6 bulan deket, coba move onnya 2 bulan. Iya. 2 bulan tuh lumayan lama Lumayan loh. lama loh Lumayan kalau dari lama 6 ya? bulan Berarti kan hubungan. benar-benar ada perasaan yang dalam dong waktu itu. Teman dekat. Iya, setelah itu teman dekat. Iya. Cantika, ini kita mau kasih lihat ya, ada komentar-komentar ya. Iya. Opa-opa bacain dulu silakan. Buat semua fans Valen atau Milan Cantika itu temen DA5-nya Valen. Dan orang Madura itu suka bersilaturahmi. Jadi nggak usah Overthinking. overthinking ya. Kalau Valen menyukai postingan Cantika karena mereka tetap sahabat. Please jangan ganggu hubungan Milan, Kak. Aku tahu kakak baik. Oh my God. Hah? Tuh kan. Oh my Oh, God. berarti kamu dianggap kalau kamu juga pengganggu gitu. Iya, aku tuh serba salah banget, Kak. Gitu. Opa masih ada tuh, baca dulu Oh, Opa. masih. Nih orang senangnya mancing hura-hura. Hura. Muncul lagi setelah Valen sukses. Oh, wow. Gimana sih? Aduh, aku tuh bingung kalau aku jadi kamu ya. Orang gua udah move on, terus aja nama gue disangkut pautin. Iya gitu. Itu bener-bener repot banget. Jadi Tapi apa yang kalau membuat netizen seperti itu? Ada kejadian apa waktu atau di postingan? pagi-pagi ambiar kemarin, yang waktu aku kesini karena ada musibah laka, itu kan Mami DP bilang tuh, masih ingat sama Valen nggak? Gitu. Aku bilang iya Mi masih ingat gitu. Terus videonya Karena itu? viral. Iya. Lu sih pakai nanya, Wi. Nggak apa-apa. Oh, berarti karena ada di sini. Itu dia nggak masuk. Jadi oke, apa pertanyaan dari Mami Dewi Persik saat itu? Apa ya? Kamu masih punya nomornya Valen nggak gitu kalau nggak salah. Terus aku bilang Masih dekat gak? masih deket intinya gitu. Aku bilang enggak, udah lost kontak gitu kan. Itu yang digoreng sama netizen? Iya, terus aku bilang iya Mi tanyain ya nomornya gitu. Itu kan aku basa-basi doang sebenarnya. Ternyata Tapi itu. digoreng lagi sama netizen tuh. Digoreng lagi iya, di situ. jadi aku dari situlah dianggap aku gagal move on. Padahal kan Sayang Mami DP-nya nggak ada ya, Iya. seharusnya. Tapi kamu sama ada Valen masih pernyataan komunikasi lagi. nggak? enggak. Kenapa? Aku semenjak ada huru hara ini tuh aku jadi canggung sama dia. Jaga jarak. Iya, karena takut juga sih aku. Padahal kan temen Karena kamu seperjuangan jadi ya. blunder ya nanti Iya. ya. Menjaga hati, ada hati yang dijaga. Ada nggak ya? Atau menjaga hati sendiri. Iya, kayaknya itu lebih tepatnya itu. Lebih tepatnya itu. Mental lebih penting. Semoga move Jadi- on itu beneran bisa move on ya, karena kalau namanya move on ya, move on itu nggak boleh bercanda. Iya. Soalnya yang serius aja banyak yang gagal. Berarti kamu tuh sebenarnya happy dong ya Mila sama Valen. Happy, aku suka, aku ngefans mereka berdua. Sejak awal audisi. Ini untuk mengklarifikasi lah ya. Ya, Mau bilang apa sama Valen sama Mila. Valen sama Mila semangat terus ya.
semoga kita bisa sukses bareng-bareng gitu. Ya. Iyalah. Sukses bareng-bareng. Bijak harus begitu. Umur 18 ya. Jangan sukses sendirian ya. Nah. Gini kan, cara ngomongnya enak. Coba sekali lagi. Sambil senyum. Valen, Mila, aku berdoa semoga kita bertemu di kondisi yang kita sudah sukses bareng. Dalam hati remuk. Kenapa harus ketemunya ketika sukses? Kan mau sukses bareng-bareng. Salah satu bukti orang bahwa dia udah move on, bahwa hatinya udah ringan, dia sudah menganggap semua biasa aja. Bahkan dia mengcover lagu, ya kan? Iya. Tapi gila di mengcover lagu, diduga lagunya buat Valen. Iya lagi. Soalnya, menurut Wikipedia, Valen itu ulang tahun bulan Januari. Aku baru ngeh kalau dia ulang tahun tuh dari komentar netizen sebenarnya. Jadi aku lupa tuh kalau dia ulang tahun bulan Januari gitu. Jadi aku ngehnya berpas-pasan karena sama ini. Iya, aku ngehnya karena ada komentar netizen. Kok orang ini mancing-mancing ya, bentar lagi kan si Valen ulang tahun. Padahal aku nggak tahu sebenarnya pas waktu ngepost video itu gitu. Jadi emang buat siapa itu lagunya kalau bukan buat Valen? Soalnya momennya tuh kayak pas banget pas Valennya ulang tahun bulan Januari. Kebetulan mungkin karena kan lagunya Mas Denny juga barusan rilis. Apakah kamu percaya dengan semesta yang berbicara soal kebetulan? Lebih tepatnya mungkin strategi kali. Strategi. Tapi kamu melihatnya gimana? Belum juga berapa lama dikomentari netizen, padahal gue udah move on. Giliran gue cover lagu, dibilang lagi nih lagunya buat dia. Gimana? Kok kayaknya kamu tuh, apapun yang kamu lakukan kayaknya serba benar gitu ya? serba salah. Iya, serba salah banget. Repot kan. Tapi ada juga fans yang bijak tuh bilang, mereka nih sahabatan loh dari DA5, sayang kalau kalian menghujat satu sama lain gitu. Karena mau gimana pun mereka tuh tetap sahabat dari DA5. Ada yang bilang sahabat? Iya, emang sahabat. Apa rasanya punya perasaan tapi dianggap hanya sahabat? Tapi emang sahabat sih. Emang Iya, sahabat? sahabat dekat kita aja. Gitu. Saya mau bertanya kepada para kameramen yang sudah berpengalaman dengan percintaan. Apakah teman-teman kameramen percaya dengan persahabatan yang tulus antara satu pria dan satu wanita? Percaya nggak? Percaya nggak? Percaya aja. Percaya nggak? Nggak ada yang percaya. Itu percaya. Siapa Ada yang bilang percaya. Jangan percaya. Nggak ada kan? Percaya nggak lo? Biasanya kalau cowok sama cewek bersahabatan, salah satu di antaranya pasti punya atau memendam perasaan. Ya? Ya. Tuh lihat. Suaminya Sinyo angkat tangan tuh. Soalnya dulu dia sahabatan sama si Nyorita. Gitu ya. Oke, kita juga kasih lihat ya. Ini Cantika juga bikin konten sama cowok yang lagi dekat. Alhamdulillah lagi dekat sama cowok. Sekarang sama seseorang. Partner kerja tapi memang lagi deket sih. Siapa Maksudnya gimana partner kerja tapi ada hubungan spesial? Bukan hubungan, lebih ke apa ya? Apa tuh? Kayak chattingan tiap hari gitu loh. Oh. Jadi apa sih bahasanya? PDKT. Apa bahasa Jawanya itu jalannya Semua soko. tutok. Jalannya soko kuning. Apa sih semangat? Enggak ada Dewi Persis sih, jalannya soko kuning terus no. Oh, Tresno jalanan Soko Kulino. Pernah Aku mungkin orang itu. Jawa. Lama-lama akan terbiasa gitu kan ya? Kurang lebih begitu. gitu. Nah, iya. Penting nyaman dulu. Coba kita lihat siapa dia ya. Ini dia. Namanya Yogi. Oh, Namanya dikasih- Yogi NF Iya. dan kamu kasih love. Ya, Tiap hari love. chattingan. Iya. Orang tuh kalau nggak nyaman mah nggak mungkin mau chattingan tiap hari buang-buang waktu. Apalagi Emang kamu kalau lagi chattingan sibuk-sibuknya. isinya apa? Chattingannya kayak apa? Ya. Udah bobo belum gitu? Iya, udah makan belum? Udah Ini, bobo ini. belum? Belum, kalau sleep call belum. 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 Tapi kamu udah nyaman sama dia. Kurang lebih begitu. Yang bikin kamu nyaman tuh apa? Dia care banget sih sama aku. Waktu itu kan video klip ya. Ya adalah, pokoknya dia care sama aku. Aku mau nanya sama kamu, gimana cara kamu memproteksi diri kamu sendiri atas apa yang sudah terjadi? Maksudnya begini, tindakan preventifnya tuh apa sih? Takutnya ntar tiba-tiba deket sama orang, dia hilang lagi. Atau di ghosting? Ntar di ghosting. Punya ketakutan gitu lagi nggak? Enggak sih, sejalannya aja. Karena kan masih muda juga kan, nggak terlalu mikir cinta. Oh. Kenalnya dari mana? Dari video klip, Dari video klip. Udah berapa lama sekarang total kenal? berapa bulan ya? Ada kali 3 bulan, 4 bulan. 3 bulan, 4 bulan.
Cantika, sesuai dengan nama kamu. Kamu itu cantik, kamu berbakat. Cantika. Aku mau kasih kamu pilihan. Itu tadi namanya Yogi. Ya. Supaya mempermudah kamu. Kalau dalam ibaratnya itu ada istilah tukar tambah. Kita menawarkan seorang pria. Ini bukan tukar tambah. Tukang kendang ini tukar nombok. Ini bukan tukar tambah, dia tukar nombok tapi. Kamu yang nombok kali ya. Harus sama-sama suka musik juga nggak sih? Kriterianya sekarang? Enggak sih. Yang penting sikapnya aja. Sikapnya harus kayak gimana? Harus care, harus baik. Soleh juga. Harus soleh, Iya. beradab. Ya, itu pasti. Itu tukang kendang ada loh semuanya kriteria Iya. itu ya. Sini dong Om. Bercanda. Tolong hargai terus di shoot aja karena dia lagi pakai CC cream tuh. Sampai pucet mukanya. Tapi mama kamu bilang apa? Mama kamu tuh kayaknya perhatian banget ya sampai dia posting. Kamu sama Valen aja dia posting kan ya. Terus sekarang kamu lagi deket sama yang namanya Yogi, mama kamu bilang apa? Enggak ada bilang apa-apa sih Kak. Nggak nitip pesen apa gitu? Enggak, belum. Kamu tuh tipikal curhat ke orang tua nggak sih? Kalau soal percintaan? Jarang sih karena aku orangnya pemalu kalau sama orang tua. Kayak Kamu nggak gengsi. pernah curhat ke orang tua? Gengsi aja gitu rasanya kayak aku tuh kayak Gengsi. aku harus mandiri gitu. Oke. Nggak boleh cerita gitu. Jadi kalau tentang cinta, perasaan gitu kamu curhatnya ke Curhatnya siapa, ke siapa? Cantika? Nggak ada. Nggak ada. Kamu pendem semuanya? Iya. Tulis diary. Wow. Iya ada. Iya, Pernah tulis ada. diary. Oke, Cantika. Karena Cantika ini bukan orang yang suka mengekspresikan perasaan Introvert kepada siapapun. berarti. Semoga kamu menemukan orang, aku nggak bilang pacar ya, Ya. tapi teman untuk diajak berbicara yang mau mendengar isi hati. Tapi mungkin ya kalau kamu sekarang nyamannya untuk berbicara sama diri sendiri juga nggak apa-apa. Apa yang ingin kamu sampaikan untuk diri kamu sendiri sekarang ini? Karena kalau aku cerita ke orang tuh ngerasa kayak aku ngebebanin mereka gitu loh. Kak. No. Gitu. Jadi kayak oh ya udah aku pendem sendiri aja gitu. Oke, itu pilihan. Apa yang ingin kamu sampaikan untuk diri kamu sendiri sekarang ini? Cantika. Semangat aja sih untuk diri sendiri karena Kamu mau bilang apa? bilang apa ya? Aku bilang maupun aku gak bilang pun kayaknya tetap akan salah sih di mata mereka. Untuk diri kamu sendiri, Cantika. Oh, untuk diri aku sendiri. Apa ya? Mungkin lebih menghargai diriku sendiri kali ya, Kak ya. Karena aku sangat apa ya, orangnya tuh lebih mentingin orang lain daripada diri aku sendiri Oh, gitu. Untuk lebih mencintai diri kamu sendiri. Gak apa-apa, masih muda. Iya. Kita pernah melewati itu semua. Jangan terlalu mikir cinta, cita-cita nomor 1. Benar. Nah. Ingat, sebelum Banggain orang mencintai tua orang lain, Cintai cintailah dulu diri sendiri. Kita bahas saat lagi, tetap di Pagi-Pagi Aku.